Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Irfana Prakasari and my partner Arasati Inesti. So today we are going to deliver a speech and interpret of the speech. At this time, Ilva will deliver the speech and I will interpret it. Okay, now I want to speak about how to know if time to change career. I was not one of those kids that knew actually what they want to do when they were growing up. In the last 15 years of my career, I've been an English teacher, attorney, video game creator, and now a toilet paper salesman. Life is about game creator and Life is about finding the intersection of what you really love with what you're really good. As simple as it sounds, it's really not that easy to find. After being an English teacher, I went to law school and ended up become a attorney at a big law firm here in New York City. Like most Americans, for the next 2, 3 years, I was holding on to my job for dear life, working really late hours at job that I thought maybe I was good about, certainly not one that I really love. That I come upon that everybody that it takes years, not 10 of thousands of hours to get really good at something. I really didn't have a lot of time away. So as you think about making a career change, here are a few tips I hope you consider and a few things I've picked up along that way. First, there's 3 things to think about before you're ready to move on. Number one, professional life is about learning. If you are not even interested in learning anymore, that's a red flag that 3 may not be a future for your in the industry. Number two, career changes are often gut driven. If you constantly have sleepless night where you are awake staring at the ceiling thinking, oh man, I can live with myself if never try to make this change, or if I didn't even actually invested it. That shows your gut. It may be time for the career change. On the flip side, one reason to not move on in short-term pain. If you don't like your boss or people at the office are quitting on you, that's actually not a good reason to actually change your career. Because when you do change a career, you generally have to start from the bottom. And you will probably feel a lot of short-term pain and it's inevitable. So now you are convinced that it's time to change your career. Then there's 3 things to be immediately. First network. No one ever built a career without a good mentor or a good support network. What I mean by networking is getting all the great advice that you can possibly get. Technology has made it so simple to reach out to new people. So go out there and meet new people. So let me interpret it. Bagaimana cara untuk tahu ini saat yang tepat untuk berubah karir? Saya bukan salah satu dari anak yang tahu persis apa yang akan mereka lakukan ketika mereka tumbuh dan dewasa. Dalam 15 tahun terakhir karir saya telah menjadi guru bahasa Inggris, pengacara, pembuat video game, dan sekarang bahkan menjadi seorang penjual tisu toilet. Hidup adalah tentang menemukan persimpangan dari apa yang benar-benar Anda sukai dengan apa yang benar-benar Anda kuasai. Sesederhana itu kedengarannya, namun sebenarnya tidak mudah untuk ditemukan. Setelah menjadi guru bahasa Inggris, saya pergi ke sekolah hukum dan akhirnya menjadi pengacara di sebuah firma hukum besar di kota New York. Seperti kebanyakan orang Amerika, selama 2-3 tahun berikutnya, saya mempertahankan pekerjaan ini seumur hidup saya. Bekerja sampai larut malam dalam pekerjaan saya yang mungkin saya kuasai, namun tentu bukan pekerjaan yang benar-benar saya sukai. Saya kemudian mendapatkan pencerahan bahwa dibutuhkan bertahun-tahun, jika tidak puluhan ribu jam, untuk benar-benar mahir dalam melakukan sesuatu. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jadi, saat Anda pikir untuk membuat perubahan karir, berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda pertimbangkan dan beberapa hal yang saya dapat ambil selama ini. Yang pertama adalah ada 3 hal yang harus diperhatikan sebelum Anda benar-benar siap untuk melanjutkan. Yang nomor 1,
kehidupan profesional adalah tentang belajar. Jika Anda bahkan tidak tertarik untuk belajar kembali, itu adalah tanda bahaya besar yang bahkan mungkin tidak ada masa depan untuk Anda di industri itu. Nomor 2 adalah perubahan karir seringkali didorong oleh naluri. Jika Anda terus-terusan mengalami malam tanpa tidur di mana Anda terjaga sepenuh malam sambil menatap langit-langit dan berpikir, ya ampun, saya tidak bisa hidup dengan diri saya sendiri jika saya tidak pernah mencoba membuat perubahan ini, atau jika saya bahkan tidak benar-benar menyelidikinya, maka percayalah pada nalurimu. Mungkin sudah waktunya untuk perubahan karir itu. Di sisi lain, salah satu untuk tidak melanjutkan adalah adanya rasa sakit jangka pendek. Jika Anda tidak suka atasan Anda atau mungkin orang-orang kantor yang memarahi Anda, itu sebenarnya bukan alasan yang baik untuk benar-benar merubah karir Anda. Karena ketika Anda merubah karir Anda, mungkin Anda harus memulai dari bawah kembali. Dan mungkin Anda akan merasakan banyak rasa sakit jangka pendek dan itu tidak dapat dihindari. Jadi ini saatnya untuk merubah karir Anda. Lalu, 3 hal yang harus segera dilakukan adalah pertama, mencari jaringan atau relasi. Tidak ada yang pernah membangun karir tanpa mentor yang baik atau dengan relasi yang baik. Yang saya maksud dengan relasi adalah mendapatkan semua saran hebat yang mungkin Anda dapatkan. Teknologi telah membantu Anda begitu mudah untuk menjangkau orang-orang baru. Jadi, pergilah dan temui orang-orang baru. The second thing you need to do immediately is sort up your finance. The reality is, when you change your career, you'll either start with a job with a lower title or lower pay, or maybe even no pay, especially if you are starting your own business. So going out there and making sure your finances are in order to make the transition less painful is really, really important. Number 3, if you are not ready to make the full jump right at this moment, that your side that get hustle on, it could be anything from volunteering what organization that it's the new industry you want to go into, or starting your business part-time on this weekend. So you're ready to make the move, or maybe you already made the move. Here are the 3 things you should think about doing right now. 1, do not burn bridge. You spend world is such a small place, especially with all this online platform, that believe me, you will see these people again and probably in the most important times. Number 2, take stock of what you learned in your previous career. Most likely, a lot of those things are really applicable to your new job and your new career. Whether it's interesting with people, playing on a term, on dealing with problems. Lastly, when you start your new job, you're going to be nervous, but don't worry. Take a deep breath, because this is what I want to tell you. You're part of a new team now, and everyone around you is rooting for your success, because your success is their success. So welcome to your new career. Hal kedua yang perlu Anda lakukan segera adalah dengan menopang keuangan Anda. Kenyataannya adalah ketika Anda mengubah karir, Anda akan memulai dengan pekerjaan dengan jabatan yang lebih rendah atau gaji yang lebih rendah dan bahkan mungkin tanpa bayaran, terutama jika Anda memulai bisnis Anda sendiri. Jadi, segera pergi ke sana dan pastikan keuangan Anda untuk membuat transisi tidak terlalu menyakitkan, karena itu adalah hal yang sangat penting. Nomor 3, jika Anda belum siap untuk melakukan lompatan penuh untuk saat ini, maka lakukanlah pekerjaan sampingan Anda. Itu bisa saja dimulai dengan menjadi sukarelawan dengan organisasi yang ada di industri yang Anda masuki, atau mungkin dengan memulai sebuah bisnis paruh waktu di akhir pekan. Jika Anda siap untuk bergerak, atau mungkin saat ini Anda sudah bergerak, berikut adalah 3 hal yang harus Anda pikirkan untuk dilakukan saat ini juga. 1, jangan bakar jembatan. Anda menghabiskan bertahun-tahun untuk membangun jembatan itu. Lalu mengapa membakarnya sekarang?
Dunia adalah tempat yang sangat kecil, terutama dengan semua platform online ini, sehingga percayalah, Anda akan melihat orang-orang ini dan mungkin di saat yang sangat tidak tepat. Nomor 2, catat apa yang telah Anda pelajari di karir Anda sebelumnya. Kemungkinan besar, banyak dari hal-hal itu yang benar-benar berlaku untuk pekerjaan baru Anda dan juga untuk karir baru Anda. Apakah itu dengan berinteraksi dengan orang-orang, bermain dalam tim, atau bahkan untuk menghadapi sebuah masalah. Terakhir, ketika Anda memulai pekerjaan baru Anda, jangan gugup. Tapi, jangan khawatir. Tarik nafas dalam-dalam, karena inilah yang ingin Anda sampaikan, yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Anda adalah bagian dari tim baru, dan semua orang yang ada di sekitar Anda mendukung kesuksesan Anda. Karena kesuksesan Anda adalah kesuksesan mereka juga. Jadi selamat datang di karir baru Anda. Okay, that's all from us. Thank you and see you.